Perkenalkan, nama saya Yuli Arta Simbolon dari grup F semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 200101191. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori dalam belajar dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan. Baiklah, saya akan menjelaskan teori-teori dalam belajar. Teori belajar merupakan teori dalam psikologi pendidikan yang mampu mempengaruhi cara peserta didik untuk menyerap ilmu. Teori ini melibatkan sejumlah aspek, mulai dari guru, peserta didik, metode, media, strategi, dan lainnya. Teori ini bertujuan untuk memaparkan hubungan antara kegiatan siswa dengan proses psikologi atau fenomena yang terjadi dalam diri siswa. Terdapat beberapa jenis teori belajar yang bisa diterapkan dalam bidang akademis. Masing-masing teori menyimpan prinsip tersendiri. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis teori belajar dalam psikologi pendidikan. Terdapat 4 jenis teori dalam belajar. Yang pertama, teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dapat diartikan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dari interaksi terhadap stimulus. Seseorang dikatakan sudah belajar jika terdapat perubahan pada perilakunya. Kemudian, dalam teori ini, konsep yang diutamakan ialah input atau stimulus yang diberikan seperti guru mengajarkan pada siswa cara membaca. Kemudian output yang merupakan hasil atau respon akibat dari stimulus seperti siswa menjadi bisa membaca walaupun masih terbata-bata. Kemudian jenis yang kedua ialah teori humanistik. Teori ini menekankan studi tentang seseorang secara utuh. Teori humanistik ini juga berupaya memahami perilaku, belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamatan. Menurut teori ini juga, proses belajar dinilai sukses jika pelajar dapat memahami lingkungan, diri sendiri, dan mengembangkan potensi. Jenis yang ketiga ialah teori kognitivisme. Teori kognitivisme memandang proses belajar sebagai peristiwa mental tingkat tinggi yang terbentuk ketika siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Proses ini mengarahkan siswa untuk mencerna pengetahuan yang baru yang berkaitan dengan pengetahuan lama yang terdapat dalam struktur kognitif. Dan jenis teori belajar yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori ini mengutamakan peran dari peserta didik, yang dimana peserta akan berperan aktif untuk menemukan pengetahuan baru. Kemudian pengetahuan tersebut dapat didalami sesuai pengalaman dan bahasa sendiri. Sekianlah penjelasan saya tentang teori-teori dalam belajar, jenis-jenis teori dalam belajar. Kiranya dapat dimengerti dan diterima. Sekian dan terima kasih. Shalom.